untuk berbuat, kita tahan, tuhil. Kita punya saudara, punya adik, kurang ajar sama kita. Kita bisa sebisa-bisanya untuk membalikin balasan, tapi kita tahan. Enggak kita lakukan hal yang sama, tuhilin tuh. Sebagai nama Nabi nyatakan kadal halimu an yakunan nabiyya, hampir penyantun itu mendekati derajat kenabian. Saking mulia begitu. Wal haya, sifat malu. Itu dia. Sampai Nabi nyatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, berbuatlah apa yang kau kehendaki. Udah seakan-akan agama berlepas diri itu dari mereka yang nggak punya. Nah disinilah udah kita lihat malu sudah minim, sudah terangkat. Ya, jangankan yang laki, yang perempuan aja sudah nggak ada malu. Dia keluar tanpa pakai kerudungan, tanpa hijab, udah nggak ada malu sudah. Kita diem aja sebagai suami atau sebagai keluarga yang mahram kita diemin. Al-haya udah nggak ada. Maka disifatin Nabi apa? Ya, Nabi itu lebih malu dari gadis. Nabi punya sifat malunya lebih malu ketimbang gadis. Wattawadu, dan rendah sampai rendah hatinya beliau bisa dilihat ketika sedang bepergian bersama 3 sahabat. Lalu ketika itu mereka bersinggah, nah tiba-tiba Nabi menyatakan sudah datang waktu makan siang, kita akan makan siang. Mereka membawa kambing, maka apa yang terjadi? Lalu 3 sahabat menyatakan, ya Rasulullah, salah satu bicara, aku yang akan nyembelih, yang satu aku yang akan mengelitin, yang satu lagi aku yang akan satein, gorengin. Kata Nabi, ya udah kalau begitu kalian begitu semua, alayya jam'ul hatab, aku yang mencari kayu bakar. Nah kalian nih bakar-bakar, kalau nggak ada kayu gimana bisa? Aku yang cari kayu bakar. Lihat, kata mereka, la ya Rasulullah, udah cukup, engkau duduk manis saja udah, kami yang kerja. Maka disitulah Nabi menyatakan, ya, beliau menyatakan, itulah yang aku takuti dari kalian, menyatakan bahwa kalian merasa cukup kepadaku. Innallah, beliau menyatakan, yakrah an yara abdahu yatamayyaz baina ashabih. Sesungguhnya Allah itu benci ketika melihat seorang hamba yang berbeda dengan teman-temannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada perbedaan, itu Allah benci. Lihat tuh, dari situ Nabi langsung berdiri dan mencari kayu. Beliau cari. Ya. Hatta laqabuhu bil amin, sampai mereka baik teman, baik lawan, maka awal fadlu bima syahidat bihil a'da'u. Keutamaan itu yang menyaksikan musuh, bukan teman. Kalau teman bukan keutamaan, yang menyaksikan itu musuh menyaksikan keutamaan, baru itulah terpuji, itu keutamaan. Hatta laqabuhu bil amin, sampai mereka memberikan julukan Rasulullah dengan al-amin. Wa kana qaumuhu wa asyiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Dan adalah kaumnya Nabi, keluarganya Nabi, mereka mencintai Rasul dengan kecintaan yang besar. Kecintaan yang luar biasa. Ini sebelum apa? Sebelum beliau menjadi Nabi. Maka ada perbedaan soleh dan muslih. Soleh untuk dirinya, muslih memberikan kebaikan kepada orang lain. Nabi sebelum menjadi Nabi soleh, tapi ketika beliau diberikan amanat untuk mengembankan risalah, beliau bukan namanya soleh lagi, tapi muslih.
Ya, muslih berbeda. Yang asalnya teman bisa jadi musuh. Karena beliau mengemban amanat risalah tersebut, memberikan kabar, ya, baik itu kabar gembira dan duka kepada kabar yang menakutkan kepada keluarganya. Berbalik 360 derajat. Asalnya jadi teman, sekarang jadi musuh. Asalnya kawan, jadilah banyak begitu. Lihat deh, ini kan sebelum kita bicara umur beliau 40, lagi mau bicara 40. Semuanya cinta Rasulullah. Lihat tuh, asyiratuhu, keluarganya Nabi tanpa terkecuali, kaumuhu, kaumnya tanpa terkecuali, yuhibbunahu hubban azima, mencintai Nabi dengan kecintaan yang azim, yang besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidah, menghormati beliau dengan penghormatan yang berlebihan. Zaid, berlebihan. Nabi itu sebelum sebagai Nabi. Wa qad hafizahullahu mundu sigharihi, ya Allah, itu dia. Ya. Idza ra'atul inayah fil maji wa dhahab falyubali. Ulama begitu. Kalau sudah dapat riayah dari Allah, ya, udah dari semenjak kecilnya udah terjaga terus hidupnya itu anak. Demen ngaji, demen baca Quran, demen berselawatan, itu begitu, ngapalin, dalemin masalah ilmu begini. Berarti ini anak udah dapat riayah dari Allah nih, udah dapat penjagaan. Iya. Nah, itulah yang pernah memang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad. Waqad hafizallahu mundu sigharihi min a'mal jahiliyah, sampai apa? Ketika beliau usia masih, ya, muda, sebelum balik, itu beliau ada temennya. Biasa mereka itu ada istilah malam hari itu kumpul, ada minum khamar. Nah, di situ Nabi, ya, diajak. Ya, apa yang terjadi? Dibuat Nabi ngantuk. Dibuat ngantuk, akhirnya beliau tertidur dan enggak beliau ikut. Selebihnya, wah, terjaga semuanya. Ya. Jadi apapun perbuatan dari amal jahiliyah, udah dijaga oleh Allah. Falam yashrab khamra, diantaranya tidak minum khamar. Walam yasjud lis-sanam, enggak sujud. Kening beliau, jabha beliau, ya, apa? Kepada berhala. Jadi beliau yang hidupnya pada zaman jahiliyah enggak pernah tuh keningnya sujud. Makanya ini buat bukan buat cium tangan. Ini lagi apa ini? Lagi demam apa ya? Cium tangan begini. Ya, orang tuanya ngajarin begitu, didimin aja. Ya kan? Neneknya cium tangan cucunya begini juga. Nggak diajarin. Sujud hanya kepada Allah. Dan sujud pun harus pakai sebab. Tiba-tiba sujud nggak boleh juga. Habis sholat sujud apaan? Nggak ada sebab, nggak boleh. Sujud harus pakai sebab. Sujud pakai sebab, itu yang harus. Kalau nggak pakai sebab nggak boleh. Makanya sujud dalam agama itu kurang lebih ada 4. Ada sujud yang rukun sholat, yang kedua ada sujud tilawah, yang ketiga sujud yang keempat lantaran menambal kekurangan disebut sujud sah. Jadi semuanya ada sebab. Wa akramallahu qabla an-nubuwah bi mu'jizat, dan Allah muliakan beliau sebelum kenabian dengan mukjizat. Ini namanya bukan mukjizat tapi irhasot. Jadi kelebihan yang Nabi miliki tidak dimiliki orang lain. Kalau sebelum beliau disandang sebagai Nabi Rasul namanya irhasot. Ya, itu namanya irhasot. Kalau sudah predikatnya Nabi, itu adalah dinakatakan mukjizat. 40 sampai beliau wafat itu namanya mukjizat. 40 ke bawah
Ini namanya irhasat. Dallat ala idham mustaqbalihi, menunjukkan itu kemuliaan-kemuliaan atas kebesaran masa depan beliau. Minha, diantaranya taskhirul ghamamah, tunduknya awan. Jadi Nabi kalau lagi jalan tuh awan selalu menggiringi beliau, nutupin supaya gak panasan. Kalaupun ada di terik matahari, nah beliau nggak ada bayangan, nggak ada bayangan Nabi. Kenapa sebabnya? Ya, karena bayangan itu terlihat lantaran nggak ada cahaya. Ya, kita nih nggak ada cahaya makanya kena bayangan. Tapi kalau cahaya dengan cahaya beradu, sedangkan cahayanya Nabi lebih bersinar ketimbang cahayanya matahari. Beradu itu, ya kan? Sinar sama sinar beradu, makanya Nabi nggak ada bayangan. Itu ya. Fi safratihi tsaniyah ila Syam, itu terjadi ketika kepergian beliau yang kedua kali ke negeri Syam. Pohon pada tunduk semuanya. Nah, ini namanya irhasat. Iya, kalau setelah dinobatkan beliau sebagai nabi, itu namanya mukjizat. Keluar dari jeriginya Rasulullah air yang bisa diminum oleh para sahabat ketika itu, ya. Terbelahnya bulan menjadi dua, dan mukjizat yang sampai saat ini nggak bakal hilang, yaitu Al-Qur'an. Itu namanya mukjizat. Hayatul qabla risalah sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna